Tapi emang pakai skincare overclaim itu bahaya ya? Pakai ini biar kulit kalian mulus, gak ada bopeng. Assalamualaikum, ya Allah 2 tahun gak nanyain kabar kalian, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. By the way, gue tuh pengen bahas sesuatu yang lagi panas ya di TikTok, IG, dan YouTube soal skincare nih. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin makasih dulu buat kalian yang masih stay di sini. Dan buat kalian yang baru lihat channel YouTube ini, yuk bantu support gue dengan cara di subscribe. Jadi gue bisa rajin nih buat ngasih notifikasi video baru. Kayak video kali ini yang mau gue bahas ya, lagi rame dan panas banget nih di IG dan TikTok, yaitu soal skincare yang overclaim. Kenapa gue akhirnya milih bahas isu itu? Karena gue ngerasa sebagai konsumen ataupun reviewer skincare, itu tuh ngeresahin banget. By the way, ini gue sambil skin prep ya buat make up. Jadi ala-ala get ready with me sambil curhat. Nah, terus apa sih emang yang bikin resah? Yang bikin resah itu karena sebagai konsumen, gue jadi bertanya, ini skincare yang gue pakai bener gak ya? Overclaim gak ya? Dan sebagai reviewer, gue juga jadi ngerasa ini skincare yang lagi gue kenalin ke followers gue tuh udah bener belum ya, overclaim gak ya? Jadi itu bener-bener ngeresahin banget sih. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, gue pengen disclaimer dulu ya. Overclaim yang dimaksud adalah sesuatu yang diklaim secara berlebihan. Misalnya brand bilang nih produk gue punya niacinamide-nya 10%, tapi ternyata cuma 5%. Nah, itu overclaim ya. Atau misal brand bilang ini bisa memutihkan secara instan, itu overclaim karena nggak ada skincare yang bisa memutihkan secara instan. Kecuali tone up, itu beda ya. Tapi emang pakai skincare overclaim itu bahaya ya? Nah, ini menarik sih pertanyaannya. Karena jawabannya bisa bahaya, bisa enggak. Kenapa? Karena ada kasus. Jadi ada satu brand yang dia tuh menciduk dirinya sendiri sebelum diciduk sama Doktif. Dan ternyata mereka itu overclaim setelah ngelihat hasil uji lab mereka sendiri. Nah, tapi ternyata hasilnya itu nggak berbahaya. Kenapa? Karena ternyata produk mereka sudah membantu banyak orang untuk sembuh dari jerawatnya. Padahal mereka overclaim. Jadi akhirnya mereka nggak ngubrak-ngabrik produk yang udah jadi itu. Tapi mereka merubah klaimnya dari yang tadinya sekian persen jadi sesuai persen yang sudah keluar hasil ujinya. Nah, terus yang bahaya overclaim itu kayak gimana? Nah, yang bahayanya itu contoh kasusnya kayak gini. Kalian beli skincare, ada kandungan retinolnya sekian persen, tapi ternyata pas diuji lab sama Doktif nggak ada kandungan retinolnya. Itu nggak bahaya banget, tapi ya kan buang-buang uang juga dong. Kalian kan pengen manfaatnya dari retinol, tapi ternyata di produknya nggak ada retinol. Nah, contoh kasus kedua yang bahaya itu adalah misal kalian pengen mencerahkan kulit kalian karena belang kan, tapi ternyata begitu kalian beli produknya yang dibilang aman dan ada BPOM, ternyata pas diuji lab mereka mengandung bahan berbahaya seperti mercury ataupun hidrokinon yang persentasenya tinggi. Tapi yang gue syukurin ya, dari banyak yang keciduk tuh akhirnya pada introspeksi dan memperbaiki sih, dan meminta maaf, itu yang paling utama. Cuman emang ada yang masih menyangkal, tapi ya udahlah ya, kita jangan fokus ke situnya. Terus fokusnya kemana? Nah, fokusnya adalah menjadi konsumen yang cerdas. Gimana caranya jadi konsumen yang cerdas? Nah, kita bahas satu-satu. Pertama, cara jadi konsumen yang cerdas adalah kenalin kulit kalian. Padahal gampang banget loh ngenalin kulit kita tuh kayak gimana. Salah satunya ya, waktu itu gue kenalin kulit gue tuh dengan cara nyari tahu apa sih jenis kulit gue sebenarnya. Nah, cara yang pernah gue coba itu adalah dari cuci muka. Misal kalian beres cuci muka nih, diemin dulu deh beberapa menit. Kalau hasilnya di seluruh muka kalian jadi kilang minyak, itu artinya kulit kalian oily. Tapi kalau misalkan kulit kalian tuh malah jadi kering ketarik, itu bisa jadi kulit kalian tuh dry skin atau kulit kering. Tapi kalau misalkan kulit kalian berminyak di area T-zone, itu bisa jadi kulit kalian tuh kombinasi. Terus cara kedua jadi konsumen cerdas adalah dengan memahami bahan-bahan atau ingredients dari skincare. Gak mesti semuanya kok guys, kalian cukup fokus sama apa yang kulit kalian butuhin. Misalkan kulit kalian lagi berjerawat, cari bahan yang memang bisa menyembuhkan jerawat kalian kayak sulfur, salicylic acid, niacinamide juga bisa. Atau misal kulit kalian kusam, kalian butuh sesuatu untuk mencerahkan, kalian bisa pilih bahan yang mengandung vitamin C, niacinamide, licorice, dan lainnya. Jadi nggak perlu semua bahan skincare kalian telaah satu-satu, enggak. Cukup fokus dulu apa yang kalian butuhin. Dan ini cara ketiga untuk jadi konsumen yang cerdas adalah turunin ekspektasi kalian kalau pakai skincare. Karena banyak yang orang Indonesia tuh ngarep kalau pakai skincare bopeng bisa hilang, kulit bisa putih mulus bersih selamanya. No! Skincare itu adanya untuk merawat kulit, oke? Jadi kalau kalian memang mau bopengnya hilang secara menyeluruh atau kalian mau punya kulit yang mulus, itu harus dibarengin sama yang namanya treatment di klinik. Dan untuk kulit jadi putih, gue bakal dengan tegas bilang gak ada skincare yang bikin putih. Correct me if I'm wrong, gak ada yang bikin putih tapi mencerahkan iya. Tapi kalau kasusnya misal kalian bilang, dulu temen aku ada kulitnya kucel, kusam, hitam, dekil. Terus sekarang skincarean jadi putih, mulus. hey,
Itu berarti asal muasal kulit dia memang putih dan dia secara rutin berproses terus-menerus pakai skincare, akhirnya jadi mulus dalam artian terawat. Jadi ayo ya diturunin ekspektasinya. Jangan mau kemakan bualan brand-brand yang mengklaim pakai ini biar kulit kalian mulus gak ada bopeng, pakai ini biar kulit kalian putih bersinar mulus kinclong kayak piring di rumah makan Padang. Nggak ya sayang-sayangku, bercanda. Tapi serius. Nah, gimana tuh? Intinya ekspektasinya jangan terlalu tinggi, oke? Terus cara keempat, supaya jadi konsumen yang cerdas, udah fokus aja sama proses dari skincare yang memang udah cocok kalian pakai selama ini. Misal kalian udah cocok nih sama satu brand, udah pakai brand itu aja dulu sampai kondisi kulit kalian stabil atau apa yang jadi permasalahan kulit kalian tuh udah teratasin. Terus kalau kalian misalnya ngerasa, oh udah nggak ada pengaruh nih pakai skincare ini, mau naik level, nah kalian bisa cari tahu dulu mau naik levelnya kayak gimana. Misal nih jerawat kalian udah sembuh, terus kalian pengen ngilangin bekasnya, itu kan naik level. Nah, kalian cari tahu dulu bahan apa yang bagus buat ngilangin bekas jerawat. Terus abis itu cari deh brand dengan produk yang memang sesuai yang kalian butuhin. Kalian lihat review orang-orang sesuai nggak dari segi bahan, ingredients yang dipakai, dari segi harga, dari segi hasil, worth it atau enggak. Supaya apa? Supaya kalian tuh nggak kemakan iklan. Karena nggak apa-apa loh untuk kita fokus sama satu brand atau sama satu skincare. Tapi itu para reviewer ganti-ganti terus skincare-nya. Hey, mereka itu ada untuk memperkenalkan produk atau brand tertentu ke kalian. Bukan berarti kalian harus mengikuti setiap perubahan skincare atau makeup yang mereka pakai. Nggak mesti saat itu juga kalian beli ataupun nyobain juga. Dan ini yang terakhir, mungkin lebih kewejangan sih dibandingkan cara penerimaan. Jadi, gimana pun jenis kulit kalian, warna kulit kalian, itu tuh kalian harus bisa nerima guys, supaya kalian tuh nggak kemakan sama ekspektasi kalian yang terlalu tinggi. Kayak contoh gue nih, dulu tuh ngarep banget kulit gue bisa kayak orang Korea yang mulus gak ada pori-pori. And then gue realize gue hidup di Indonesia yang pori-pori gue tuh berguna buat diri gue. Dari situ akhirnya gue menurunkan ekspektasi gue dan gue sadar kalau yang penting pori-pori gue tuh dirawat, dibersihin secara teratur. Oke, ini dia hasil makeupnya. Udah beres, dan artinya videonya juga udah selesai. Gue berharap banget sih dari video ini, 4 cara dan 1 wejangan tadi tuh bisa bantu kita untuk menjadi konsumen yang lebih cerdas ya, supaya nggak kemakan janji-janji palsu guys. Oh ya, ingat juga gue open discuss di kolom komen, jadi kalian boleh taruh keresahan kalian atau mau nambahin cara-cara biar jadi konsumen yang cerdas, boleh banget tinggalin aja di kolom komen. Jangan lupa juga untuk tinggalin jejak dengan cara like dan juga subscribe, supaya apa? Nanti kalian dapat notifikasi kalau gue upload video baru. Oke, see you in my next video. Bye-bye.